Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penloknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus tingkatkan pelayanan kereta api. Bahkan Prabowo meminta untuk menambah 30 kereta api untuk melayani masyarakat. Sementara itu, usai terjaring operasi tangkap tangan, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Prabowo tegaskan pemerintah akan memperluas sistem perkeretaapian demi rakyat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ya, pemirsa, Presiden tiba di stasiun Tanah Abang baru dengan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo meminta untuk menambah 30 rangkaian baru dalam 1 tahun. Semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang 1 tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini
adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Untuk menuju ke stasiun Tanah Abang, Presiden Prabowo Subianto naik KRL bersama-sama dengan rombongan dari stasiun Manggarai. Presiden duduk ditemani oleh Dirut PT KAI, Bobi Rashidin. Kira-kira butuh waktu sekitar 15 menit perjalanan menuju stasiun Tanah Abang. Dalam perjalanannya, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Presiden pun sempat menyapa warga yang naik KRL bersamanya. Sebelum meresmikan stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo sempat berkeliling stasiun Manggarai. Selain menengok kesiapan stasiun, Presiden Prabowo juga sempat menyapa warga yang hadir. Warga pun antusias bertemu dengan Presiden Prabowo. Kepada Presiden, warga sampaikan keluh kesahnya terkait dengan KRL. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus mencari solusi pembayaran utang WUS. Sejumlah menteri dipanggil ke istana untuk membahas perkembangan utang WUS. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo Subianto membahas utang kereta cepat WUS. Solusi terbaik tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat WUS. Sebelum menghadap Prabowo di istana, AHY juga menggelar rapat koordinasi bersama Danantara, Menko Perekonomian, serta Menteri Keuangan. AHY juga menekankan bahwa negara akan hadir dalam pembayaran hutang WUS. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Termasuk beberapa saat yang lalu, Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Jonan berjalan selama 2 jam. Namun Jonan mengaku tidak membahas utang kereta cepat WUS. Dalam pertemuan ini, Presiden meminta masukan untuk sejumlah program pemerintah seperti makan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, dan sekolah rakyat. Jonan pun tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Agenda ya Pak. Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, kalau soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Ya itu saya kira setiap warga negara ya kalau ditugaskan ya kalau selama saya bisa pasti mau sih. Kalau saya bisa. Pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan cerita siswi SD bernama Nur Aziza soal makan bergizi gratis. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews.